Halo, kembali lagi bersama saya, Karisma Austin Makaba, pada video pembelajaran yang kedua ini. Pada kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai berbagai tools dan strategi lainnya yang bisa kalian gunakan. Untuk itu, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu analisis Prio. Pertama kali diperkenalkan oleh Barney di tahun 1991, yang mana tools ini digunakan untuk menganalisis sumber daya internal perusahaan dan kapabilitasnya untuk memberikan keunggulan yang kompetitif. Ada beberapa aspek di dalam tools ini. Yang pertama, valuable, yaitu apakah Anda menawarkan sumber daya yang akan menambah value untuk konsumen? Apakah Anda mampu memanfaatkan kompetisi dan kemampuan internal? Jika sumber daya dapat membantu menemukan peluang atau mempertahankan diri dari ancaman, maka itu dapat dianggap berharga. Selain itu, sumber daya yang berharga harus membantu meningkatkan nilai pelanggan. Namun, jika tidak, kalian akan mengalami kerugian yang kompetitif. Selanjutnya, kita masuk ke yang rare. Rare ini lebih kepada pertanyaan, apakah Anda mengatur sumber daya atau kemampuan yang jarang dimiliki? Apakah Anda memiliki sesuatu yang sulit di industri atau di pasar? Jika sumber daya hanya dapat diperoleh oleh satu atau beberapa perusahaan, maka itu dianggap langka. Sumber daya yang berharga dan langka tentunya akan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Namun, jika tidak, maka yang akan terjadi yaitu paritas yang kompetitif. Selanjutnya kita masuk ke inimitable. Inimitable lebih kepada pertanyaan, mahalkah ketika kita menduplikasikan sumber daya atau kemampuan organisasi Anda? Yang kedua, apakah susah untuk mendapatkan substitusi yang sepadan untuk bersaing dengan apa yang Anda tawarkan? Jika organisasi lain yang tidak memiliki sumber daya tidak dapat menirunya ataupun membelinya ataupun mencari penggantinya dengan harga yang mahal, maka sumber daya itu dianggap mahal untuk ditiru. Namun, jika tidak, maka keunggulan kompetitifnya hanya sementara saja. Selanjutnya kita masuk ke organize. Organize lebih kepada pertanyaan, sudahkah organisasi Anda menyusun sistem, proses, struktur, dan budaya manajemen pada sumber daya dan kapabilitas organisasi? Teman-teman harus ketahui bahwa organisasi harus memiliki proses, kebijakan, dan sistem yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai atau menangkap nilai yang diciptakan oleh sumber daya yang berharga, langka, dan mahal. Pada organization, di sini keunggulan kompetitifnya tidak dapat digunakan atau tidak kita gunakan. Nah, jika semua indikator atau aspek dalam tools ini mengatakan iya, maka keunggulan kompetitif itu bisa disebut berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke strategi 7 strata. Nah, 7 strata strategi merupakan tools yang dikembangkan oleh Gunselers Inc. yang akan membawa teman-teman untuk menjawab 7 pertanyaan inti dari bisnis yang kalian miliki. Ada beberapa aspek yang teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah mind share word, yaitu merujuk pada kata apa yang mau Anda bentuk di benak customer tentang bisnis kalian, yang mana kata tersebut harus bisa men-trigger market bisnis kalian sendiri. Lalu yang kedua yaitu brand promise. Ini merujuk kepada berikanlah janji atau jaminan kepada konsumen. Misalnya, mie sedap yang memberikan janji jelas rasa sedapnya. Lalu yang ketiga, brand promise warranted. Ini merujuk pada apa yang Anda akan garansikan jika brand promise Anda tidak terpenuhi. Dan yang selanjutnya yaitu one process strategy. Ini merujuk pada menyebutkan satu frasa kalimat yang menunjukkan kunci tentang bagaimana bisnis Anda menghasilkan uang. Contohnya Walmart, yang mereka memberikan kata kunci seperti low price every day. Yang selanjutnya differentiation activities,
Ini merujuk pada tuliskanlah 3-5 hal pembeda yang hanya Anda yang akan bisa melakukannya, mempunyainya, dan sulit untuk diikuti oleh kompetitor. Hal ini teman-teman bisa tuliskan dengan format, saya akan membuat ... dan yang membedakan dari yang lain adalah ... Silahkan tulis sesuai dengan bisnis teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah faktor X atau keunggulan dasar 10 kali sampai 100 kali. Ini merujuk kepada tuliskanlah cara-cara atau strategi apa yang membuat Anda bisa menghasilkan keuntungan 10 kali hingga 100 kali lipat. Untuk mengetahui faktor X Anda, ajukanlah pertanyaan tentang apa yang bisa membuat bisnis kalian atau apa yang bisa membuat bisnis saya menghasilkan 10 kali sampai 100 kali lebih cepat, lebih besar dibandingkan kompetitor. Silakan mencari dan temukan polanya. Yang selanjutnya, ekonomi mesin atau yang kita sebut sebagai mesin ekonomi, ini merujuk pada keputusan terakhir yang akan membatasi strategi dengan satu KPI atau Key Performance Indicator. Ini lebih kepada teman-teman akan menganalisis berbagai pertanyaan seperti apa yang menjadi mesin ekonomi Anda, apa ukuran profit Anda, profit per X sama dengan, lalu apa BHAG atau Big Hairy Audacious Goal, goal yang besar, menantang, dan bikin merinding yang akan kalian capai atau yang mau kalian capai dalam 10-25 tahun ke depannya. Harap diperhatikan, KPI merupakan nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utamanya. Lalu, BHAG merupakan frasa yang diciptakan oleh James Collins dan ditempatkan di pusat konsep Landa yang telah dibangunnya atau telah dimilikinya, yang mana konsep ini menyatakan bahwa BHAG harus diukur dalam satuan yang sama dengan keuntungan per X dan diselaraskan juga dengan tujuan perusahaan. Mari kita lihat contoh kasus dari economic mesin, yaitu dari Walgreens. Walgreens yang awalnya memiliki mesin economic profit per store, yang artinya bahwa Walgreens hanya fokus ke profit per toko yang dimilikinya, sehingga banyak mengakuisisi pelanggan baru untuk bisa mendapatkan keuntungan maksimal di satu tokonya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, Walgreens akhirnya mengganti mesin ekonominya menjadi profit per customer, yang mana ini mengharuskan kinerja tim Walgreens semakin meningkat. Di sini, setiap customer yang datang otomatis ditargetkan akan berbelanja banyak dengan cara upsell, cross-sell, dan ini digencarkan sehingga pelayanan akan meningkat 10 kali lipat dan keuntungan total juga akan meningkat secara drastis. Selanjutnya, kita membahas tentang UX Operation. Tools ini merupakan tools yang bisa digunakan mahasiswa untuk mampu membangun bisnis yang terintegrasi. Tools ini digunakan ketika perusahaan ingin mempertimbangkan atau ingin mengukur bagaimana operasi tim UX mereka dalam mempengaruhi pengalaman pelanggannya. Tim User Experience atau yang disingkat dengan UX atau pengalaman pengguna yang berfungsi tinggi merupakan kunci untuk menciptakan customer experience atau pengalaman pelanggan yang sukses. Menurut definisi, UX secara langsung mempengaruhi cara pelanggan berinteraksi dengan produk digital dan juga media online perusahaan. Namun, ternyata tidak sedikit perusahaan yang ternyata belum memiliki tim UX dengan kemampuan yang relatif cukup baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di dalam UX Operation, variabel yang digunakan untuk menentukan model operasi ideal, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan tujuan desain operasional umum untuk tim UX yang dapat berjalan dari standarisasi proses yang tinggi hingga rendah dan integrasi TI atau teknologi informasi. Ada beberapa variabel atau aspek dalam tools ini. Yang pertama, unified atau terpadu, yang mana
Pada aspek ini, tim perlu menjadikan UX sebagai kompetensi inti, dan UX harus menjadi fungsi yang efisien dengan standar dan praktek yang terbaik. Lalu yang kedua yaitu coordinated atau terkoordinasi, yang mana di sini setiap kelompok produk harus menjalankan UX dengan caranya sendiri, namun perlu menggunakan alat yang sama. Jadi dalam hal ini, tim harus berbagi lisensi, wawasan data, dan wawasan tentang apa yang berhasil. Lalu yang ketiga, ada replicated atau direplikasi, yang mana di sini UX harus dijalankan secara independen oleh produk, tetapi setidaknya tim harus beroperasi secara konsisten. Yang terakhir, diversified atau diversifikasi. Di sini, biarkan kelompok produk berjalan dan mengontrol UX-nya. Prioritas nomor satu tim adalah mengoptimalkan pengalaman pengguna berdasarkan produk yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya, ada tools yang kita sebut sebagai scenario planning. Scenario planning digunakan ketika perusahaan akan membuat prediksi mengenai usahanya beberapa tahun ke depan dengan mempertimbangkan berbagai skenario atau alternatif yang berdampak terhadap perusahaan. Dalam penggunaan skenario planning, ada 3 langkah penggunaan yang dimulai dari fase pertama hingga fase ketiga atau fase terakhir. Fase pertama berisikan 3 langkah. Langkah pertama yaitu gali berbagai pendapat mengenai visi masa depan. Yang kedua, selidiki tren yang berkembang. Dan langkah yang ketiga, pilih kekuatan penggerak perusahaan. Lalu setelah fase pertama, kita berpindah ke fase yang kedua. Yang pertama, itu membuat skenario. Dan yang kedua, kembangkan skenario yang telah kita buat. Dan yang ketiga, kita menyajikan skenario tersebut. Setelah dari fase kedua, kita masuk ke dalam fase terakhir atau fase ketiga, yaitu kita mulai mengevaluasi skenario yang telah kita sajikan. Kemudian, dan yang terakhir, yaitu kita mulai merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan berbagai skenario yang berbeda itu. Lalu kita masuk ke dalam contoh atau studi kasus yang berasal dari Mulder di tahun 2016. Praktis penggunaan perencanaan skenario, yaitu perusahaan-perusahaan pengekspor bibit bunga dalam memprediksi apa yang mungkin terjadi 5 tahun ke depan. Studi kasus kita mulai menjawabnya dari fase yang pertama, yaitu skenario pertama, dalam waktu 5 tahun, mereka akan memiliki kesempatan untuk memperluas kerajaan bisnis mereka dengan 5 kantor di Asia. Lalu, di skenario yang kedua, pasar tetap tidak berubah dan organisasi mungkin tetap akan melanjutkan bisnisnya dan terus berfokus terutama pada ekspor ke Amerika Serikat. Dan skenario yang ketiga, ekspor ke Amerika Serikat dihentikan dan organisasi harus menemukan outlet yang baru. Itu adalah fase pertama dari studi kasus. Untuk fase kedua dan ketiga, silakan teman-teman mempelajarinya secara mandiri. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke dalam scaling up execution. Ini merupakan tahap yang terakhir. Ini merujuk kepada apakah semua proses sudah berjalan tanpa drama, dan apakah proses tersebut mendorong profitabilitas industri menjadi terkemuka. Nah, hal yang teman-teman perlu perhatikan dalam scaling up execution yaitu rutinitas dalam pelaksanaannya. Antara lain, yang pertama, prioritas. Di sini merujuk kepada lebih sedikit lebih baik dalam mendorong fokus dan keselarasan. Dan yang kedua, data. Umpan balik kualitatif dan kuantitatif memberikan kejelasan dan pandangan ke depannya. Dan yang ketiga, memenuhi irama. Beri diri Anda waktu ataupun bisnis Anda waktu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Baik, sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Semoga tools dan strategi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi bisnis yang teman-teman kembangkan dan bisa teman-teman implementasikan sehingga kedepannya bisnis teman bisa scale up dan berkelanjutan. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.